Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi baru yang diluncurkan dari pihak Kanwil Jawa Tengah, yaitu aplikasi yang bernama DPDM Jateng. Ini khusus wilayah Jateng saja. Jadi data pendidik peserta didik madrasah di wilayah Jawa Tengah. Aplikasi ini bertujuan mendapatkan data yang tentunya akuntabel dan akurat tentunya ya. Data ini hanya berupa rekapan data siswa, tidak disertai dengan nama siswa, nama atau peserta didik siswa, atau seperti emis bukan, tapi hanya rekapan data siswa dari setiap jenjang, dari mulai RA sampai dengan MA. Berikutnya tampilan awal ini memasukkan username dan password. Username dan password ini nanti kita dapatkan dari Kemenak kabupaten kota masing-masing, nanti akan didapatkan dari situ. Setelah mendapatkan, nanti kita masukkan lewat sini username, terus password, terus sign in. Ini tadi tampilannya sudah ya. Beranda tampilan awal, akan keluar notifikasi seperti ini, sekilas seperti tampilan web 1PN. Terus ini, klik nama lembaga, update password, ini tampilannya. Jadi password baru apa, terus diulangi lagi sekali lagi, terus baru disimpan. Disimpan. Setelah itu kita menuju ke data lembaga. Ini data lembaga, kita masukkan NPSN, terus kita pilih kecamatan, di mana letak kecamatan atau madrasah kita itu, kecamatannya di mana kita pilih. Terus nama kepala kita isikan, NIP kita masukkan jika memang punya NIP seorang PNS, kalau tidak kita kasih strip 1, lalu kita klik simpan. Setelah klik simpan, kita menuju ke data peserta didik. Data peserta didik, kita klik edit. Nah, ini terbuka. Nah, sebelumnya kita sudah dikasih yang namanya form Excel. Form Excel ini kita isi terlebih dahulu supaya form Excel ini tidak kita upload nantinya, tapi form Excel ini memudahkan dalam pengisian di DPDM. Nah, kita isi terlebih dahulu dari NSM, NPSN, nama lembaga sesuai dengan ijobnya, kabupaten, kecamatan. Terus kita mulai mengisi. Ini, jadi jumlah pendaftar, nah ini jumlah pendaftar. Misal ini di lembaga saya jumlah pendaftar 29, laki-laki dari MI, perempuan dari MI 20, terus dari SD 12, laki-laki dan perempuan 8. Terus yang kita tampung jumlah diterima sama. Misal yang daftar seumpama 50, yang diterima 25, ya ditulis yang jumlah diterimanya saja. Nanti di sini akan tak tertampung berapa. Tapi kalau misal seperti di lembaga saya ini jumlah pendaftarnya sekian, diterima sekian, ini sama, tidak apa-apa. Di sini akan 0. Ya, di sini 0. Terus di sini terjumlah ini 69.
Ini. Terus berikutnya setelah ini adalah isian di pendaftar baru atau PPDB. Berikutnya nomor 2. Nomor 2 ini kelas 7. Nah, kelas 7 otomatis sesuai dengan isian di atas, otomatis masuk. Yang merah-merah yang dapat kita ubah. Untuk kelas 8 kita masukkan secara manual. Kelas 8-nya berapa laki-laki, perempuannya berapa. Terus jumlah rombongan belajar kelas 7 itu berapa, kelas 8 berapa, kelas 9 berapa. Terus ini kelas 9 kita masukkan laki-laki berapa, perempuan berapa. Sudah, ini otomatis. Berikutnya yang ketiga, data jumlah jenis rombel. Kita baca dengan teliti ya, jangan sampai salah. Data jumlah jenis rombel atau kelas. Nah, ini ada 2 kotak atau 2 tempat. Jumlah jenis rombel. Jumlah jenis rombel berarti berapa rombel tiap kelasnya. Di tempat saya kelas 7 ada 2, ada 3, kelas 8 ada 2, kelas 9 ada 2. Terus berikutnya jumlah siswa tiap jenis rombel. Ini tiap rombel di kelas 7 ada 69, ada 52, 65. Jumlahnya sesuai dengan di atas, ada 186, ini 186. Yang keempat, data jumlah siswa berkebutuhan khusus. Ini yang mempunyai berkebutuhan khusus, ini diisi. Kalau tidak ada, ya biarkan saja 0000 gitu. Terus berikutnya yang kelima, data jumlah siswa yang lulus. Data jumlah yang lulus ini peserta ujian, ada laki-laki berapa, perempuan berapa. Terus yang lulus berapa, yang laki-laki berapa, perempuan berapa. Ini. Terus berikutnya jumlah lulusan ini kemana tiap jenjang. Kalau MI itu kemana ya, kalau MTS kemana, kalau RA kemana. Kalau ini misal kalau MTS saya MA nya ada 20 ke MA, ada 10 ke SMA, ada 39 ke SMK. Terus pondok pesantren ada 8, di paket C ada 1 dan lainnya tidak ada. Jadi jumlahnya 78. Sudah selesai, itu saja. Nah, terus setelah mengisi form Excel ini, dan form Excel ini sudah yakin betul benar, setelah itu kita masukkan ke aplikasi DPDM. Nah, ini kita masukkan. Ketika sudah masuk di aplikasi DPDM, ini ada kosong ini sebelumnya kan kosong seperti ini. Jika kosong atau salah satu kolom tidak terisi, misal ini kosong, ini ada salah satu kolom tidak terisi, maka di sini tidak mau menjumlah. Maka di sini kalau tidak ada pendaftar, jadi kita kasih 0. Nah, sama, yang lain juga sama. Ini kasih 0. Ya. Nanti kalau sudah terisi semuanya, sekali lagi, jika tidak ada pendaftar dari sini, contoh dari paket A atau kesetaraan tidak ada, ponpes tidak ada, luar negeri tidak ada, kasih 000. Nah, sehingga ini akan muncul secara otomatis. Nah, setelah itu kita menuju ke sini, jumlah siswa dari kelas 7
Ini ada 60 laki-laki ya. Laki-laki kita lihat ini 41 28. 41 ini 28. Ini ada 26. Ini ada 26. Ini ada 3926. 3926. Jadilah 186. Jumlahnya sama. Terus di sini tiap judulnya dipahami ya. Jumlah rombongan belajar. Jumlah rombongan belajar. Jumlah rombongan belajarnya di sini ada 3. Terus di sini ada 2, ada 2. Nih, sudah. Setelah itu jenis kelas tiap rombongan kelas. Ini reguler. Jumlah rombongannya, jumlah rombongan kelas ini ada 3, ada 2, ada 2, ada 7. Jadi kalau tidak ada takfid atau sains teknologi bahasa, biasanya ini kebanyakannya adalah mengarah ke tingkatan SLTA, MA ya. Ini kalau kita di MTS ya reguler, pakai reguler ini. Berikutnya ini kita kasih kosong. Kalau tidak dikasih kosong akan keluar none. Nah, seperti ini ya. Terus bawahnya periksa seharusnya. Seharusnya 2. Maka kita kasih nah ini sesuai. Terus kita di sesuai periksanya. Berikutnya jumlah siswa pada tiap jenis kelas reguler berapa? 69. Di tempat saya ada 52, terus ada 69. 65, maaf, ini sesuai. Jika ini salah, semua tadi saya nulis ngetik 69 nih, periksa kembali. Nah, di sini 65. Nah, sesuai. Ini sudah nolnya sudah tertutup. Terus jika ini data siswa berkebutuhan khusus tidak ada, maka kita kasih 0. Sesuai. Ketika sudah keluar sesuai, berikutnya jumlah lulusan. Kita cek jumlah lulusan di madrasah saya 4434. Kita masukkan 4434. Jumlah peserta ujian lulus sama, lulus semuanya 34. Terus yang ke MA ada 20, ada 20, ke SMA ada 10, ke SMK ada 39. Cek ulang 39. Terus yang Ponpes ada 8, yang ke paket C ada 1, dan ini yang atau kebutuhan tidak diketahui 0. Nah, sesuai. Maka yang terakhir, checking isian dari daftar pendaftar sesuai, jumlah siswa sesuai, jumlah rombongan belajar sesuai, jenis kelas setiap rombongan belajar sesuai, jumlah siswa pada setiap jenis sesuai, ini juga sesuai, dan ini juga sesuai. Kalau sudah sesuai, tombol simpan ini akan terlihat. Ini ada perhatian, tombol simpan hanya bisa diklik jika ada perubahan data dan semua isian data sudah dinyatakan sesuai oleh sistem sama. Maka kita klik simpan. Nah, ini data sudah masuk. Kalau sudah simpan, nah kita cek sekarang. Ketika data ini sudah selesai, kita cek ke beranda. Nah, ini sudah terisi semuanya. Sudah terisi, status oke, centang-centang semuanya. Setelah ini juga sesuai, setelah itu kita baru cetak PDF. Nah ini sudah. Setelah cetak PDF ini, kita mintakan, kita cetak, download, kita nanti mintakan tapak asma atau tanda tangan ke kepala madrasah.
Setelah itu di stempel, terus di scan. Setelah di scan, hasil scannya juga dikirimkan ke Kemenak kabupaten kota, bisa dan juga dikirim berupa hard copy. Jadi mengirimnya hard copy dan soft copy. Pengiriman terakhir sesuai dengan pengumuman yang ada di beranda, yang ada di data ini ya, data web di bagian pengumuman. Nah, saya kira itu demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita dapat menyelesaikan tugas ini secara cepat dan akurat supaya tidak menambah-nambah beban diri kita. Terima kasih. Kalau ada baiknya silakan di-share untuk teman-teman yang mungkin masih dalam kesulitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.